membina pelajaran agama di kampus-kampus Islam gitu. Karena pelajaran agama itu diwajibkan setelah PKI, pemberontakan PKI gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di video Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama komunitas jejak Islam untuk bangsa. Oke, saya di sini masih ditemani oleh Mas Rizky Lesus ya. Untuk video kali ini kita ingin ngebahas soal gerakan mahasiswa nih Mas. Tapi mungkin kita ingin fokus bagaimana sejarah gerakan mahasiswa Islam ya di kampus-kampus itu seperti apa awalnya. Silakan Mas. Ya, jadi gerakan dakwah kampus ini juga salah satu topik yang saya teliti dalam tesis saya gitu ya. Karena menariknya ternyata tokoh yang saya teliti, Insinyur Ahmad Nu'man ini, dia adalah arsitek masjid kampus pertama di Indonesia kan gitu. Yaitu Masjid Salman ITB gitu kan. Oh, dia yang ngediriin Salman itu. Ya, dia pendiri Masjid Salman. Karena sebelum itu di kampus manapun itu belum ada masjid gitu kan. Jadi pertama kali ada masjid kampus itu di ITB gitu kan. Dan ini menarik sebetulnya. Jadi ya memang seperti apa sih ininya awalnya gitu kan. Nah, dari Salman ini nanti muncullah gerakan dakwah kampus di Indonesia gitu ya, menyebar ke Salahuddin nanti kan. Di Gajah Mada didirikan Salahuddin. Terus di UI tahun 67-66 itu Arif Rahman nanti Masjid UI gitu kan. Terus di Bogor ada Al-Huriyah baru tahun 80 yang merancangnya juga Pak Nu'man. Sebelumnya ada Al-Ghifari juga, Pak Nu'man juga arsiteknya gitu kan. Kampus IKIP Malang itu tahun 75 juga Pak Nu'man arsiteknya. Jadi memang kampus ini menjadi tren dakwah kampus setelah munculnya Masjid Salman ITB kira-kira gitu. Tapi masjid-masjid kampus itu berarti yang mengelola itu dari kalangan mahasiswa juga ya? Ya, jadi yang mengelolanya itu dosen dan mahasiswa ya. Tapi kalau kenapa bisa muncul Masjid Salman kan ini yang kita cari gitu ya, akarnya dari mana gitu kan ya. Iya, kenapa tuh tiba-tiba bisa terlintas ide, wah mau mendirikan mendirikan masjid di kampus nih, gitu. Nah, jadi kalau kita tarik sejarahnya kan di kampus pertama di Indonesia itu atau di Hindia Belanda itu perguruan tinggi kan baru tahun 1920-an ya. Pertama itu di Bandung ya, Technische Hochschule itu kan. Terus sekarang jadi ITB kan. Jadi ITB. Terus bersamaan dengan itu di Bandung juga Rechen itu Fakultas Hukum gitu ya. Nanti dicabangin juga di Batavia gitu kan. Nah, terus di Bogor kan yang tentang sekarang jadi IPB itu kan. Nah, itu kan kampus-kampus Belanda itu didirikan ya. Lalu tahun 27 itu di kedokteran ya. Geneeskunde itu di Batavia juga gitu kan. Jadi memang kampus ini kenapa didirikan gitu kan. Ini kalau nggak salah pernah dibahas sama Mas Sabta ya tentang politik etis kan gitu betul. Kan. Jadi untuk mendukung pekerja-pekerja Belanda gitu kan. Warga pribumi ini jadi pekerja yang terampil lah. Iya, dan dibayar murah mereka. Makanya didirikan kampus-kampus yang untuk mendukung itu kan, kedokteran, terus hukum kan. Terus teknologi gitu kan. Nah, seperti itu berjalan gitu kan dengan harapan politik etis gitu kan. Nah, termasuk nanti ketika Jepang itu sebagian dibubarkan masuk gitu kan. Kedokteran diganti gitu kan dengan Jepang, lalu di Bandung diganti juga gitu ya. Nanti ketika Indonesia merdeka, nah ini yang menarik ya. Nika itu juga mendirikan lagi kampus itu, mengambil alih lagi gitu kan. Nah, sehingga orang Indonesia secara umum yang bisa masuk kampus itu kan memang kalangan berarti priai atau kalangan bangsawan, pejabat lah ya. Pejabat ya. Yang kedua alumni AMS mungkin ya. Sama HIS ya. Dan sekolah barat lah ya. Sekolah Belanda gitu. Itu syarat masuk kampus. Jadi kalau kita baca masuk kampus 46-47 ITB itu di brosurnya, dia harus lulusan menengah gitu kan. Nah, ini yang terjadi ketika menjelang Indonesia merdeka gitu ya. Tokoh-tokoh Islam kita itu berpikir gitu kan bahwa nggak semua orang itu bisa masuk ke situ gitu kan, khususnya alumni pesantren gitu kan. Iya, betul juga sih. Nah, makanya di tahun 45 itu di Majelis Syura Muslimin Indonesia gitu kan, di Masyumi,
tercetuslah ide mendirikan kampus Islam pertama waktu itu gitu kan. Di bulan Juli di tahun 45 gitu. Sebetulnya tahun 44 udah ada diskusi ke sana. Tokoh-tokoh kita itu Ki Wahab Hasbullah, terus Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim gitu kan. Ki Bagus Hadikusumo gitu kan. Tokoh-tokoh yang bergabung dalam Masyumi ini gitu kan. Akhirnya mendirikan namanya Sekolah Tinggi Islam gitu kan. Di Jakarta di tahun 45 dengan pidato pertama dari Soekarno waktu itu gitu kan, sebagai tokoh bangsa waktu itu membuka secara resmi STI ini gitu kan. Nah, STI ini didirikan di bulan Juli tahun 45 gitu ya. Dengan dewan kuratornya itu Muhammad Hatta. Jadi ini menarik sebetulnya gitu. Jadi sekolah tinggi Islam pertama, sebetulnya kampus Islam pertama didirikan sebagai antitesis perlawanan tadi gitu. Sekolah-sekolah Belanda gitu ya. Nah, dari sinilah nanti gitu ya. Alumni STI inilah yang nanti menyebar gitu kan di kampus-kampus seperti ITB tadi gitu ya. Akarnya sebetulnya dari tokoh-tokoh pergerakan Islam gitu. Kalau kita tarik lagi di MIAI sebetulnya sebelumnya sudah ada ide juga gitu kan. Tapi baru bisa dieksekusi oleh Majelis Syura Muslim Indonesia Masyumi gitu di tahun 45 gitu. Itu pun sebelum kemerdekaan ya. Sebelum kemerdekaan gitu kan. Jadi kampus Islam pertama itu berdiri di sana dan itu menarik karena yang ngajar itu tokoh lintas ini apa? Lintas ormas, lintas keilmuan lintas gitu. Ideologi juga. Lintas ideologi juga gitu kan. Misalkan belajar tentang Islam dan Jawa itu Prof Purba Caraka itu kan mengajari sana gitu kan. Terus Muhammad Hatta juga mengajari sana gitu kan. Dr. Abu Hanifah mengajari sana gitu kan. Nah, yang alumni pesantren bisa masuk situ gitu kan. Nanti diajar tentang ilmu-ilmu umum gitu ya. Nah, yang sekolah alumni sekolah Belanda pun diajar Islam di sana, diajar oleh Kiai Wahid Hasyim misalkan. Nah, itu menarik gitu ya di sana gitu. Nah, salah satu tokoh awal gitu yang masuk ke STI itu ada namanya Ahmad Sadali ini gitu ya. Anak pendiri Muhammadiyah Garut gitu ya. Nah, Ahmad Sadali ini punya adik namanya Ahmad Nu'man itu nanti yang tadi di awal gitu. Iya. Nah, tokoh lain namanya Lafran Pane ini gitu kan. Lafran Pane sempat masuk ke sana gitu kan. Nah, STI ini di tahun 46 itu kan pindah ke Yogyakarta kan. Tadinya di Jakarta gitu kan, pindah ke Jogja. Nah, berubah namanya jadi UII yang sekarang ini gitu kan. Universitas Islam Indonesia. Nah, di tahun 47 itu didirikanlah HMI, Himpunan Mahasiswa Islam gitu kan. Dan HMI ini nanti oleh tokoh tadi ya, Ahmad Sadali itu dibawa ke Bandung. Dia pendiri HMI di Bandung. Adik kakak ini sama Ahmad Nu'man. Nah, inilah orang, kalau kata Pak Ahmad Nu'man itu ketika saya masuk ke ITB gitu ya, waktu itu namanya Universitas Indonesia gitu ya, FAN Indonesia gitu. Masih di bawah Belanda waktu itu. Ketika agresi militer gitu ya. Saya melihat di sini cuman kita doang Islam, kira-kira begitu ceritanya. Pak Ahmad Sadali dan Pak Ahmad Nu'man. Ahmad Sadali itu masuk ke Tekan Laren itu, Fakultas Guru Gambar gitu kan. Ahmad Nu'man masuk ke Teknik Sipil di tahun 48 itu. Mereka masuk sebagai pengajar atau mahasiswa? Mahasiswa. Nah, jadi ketika cerita di sana ternyata saya lihat di arsip tahun 40-an itu namanya itu nama orang Cina sama Belanda masih banyak. Kebanyakan itu ya. Nah, itu data yang saya temukan itu sekitar 70% masih orang Belanda dan keturunan Cina gitu. Jadi mungkin 10% sampai 20% orang pribumi. Karena waktu itu kan yang lulus dari sekolah Belanda itu masih jarang dikit tadi pribumi ya. Nah, dua orang inilah yang cerita kita itu kalau sholat susah gitu loh. Di sana itu, di kampus itu gitu kan. Jadi kampus ITB itu di Jalan Ganesha, dia kalau jalan harus ke Masjid Cipaganti agak jauh, sekitar 2-3 km gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus ada masjid itu. Gitu. Jadi dari masjid inilah dakwah kampus nanti bermula. Tapi masjid baru terwujud tahun 65 berarti ya. Sekitar 20 tahun kemudian berarti gitu. 65 itu berarti ketika Pak Ahmad Nu'man itu sudah jadi pengajar ya? Sudah jadi ngajar di sana justru. Dan itu emang yang pertama kali mengidekan, wah perlu bangun masjid nih di kampus. Itu emang beliau. Ya, jadi tahun 48 kan beliau masuk ya. Iya. Tiba-tiba ada agresi militer Belanda kedua, akhirnya beliau berjihad gitu kan, ikut ke lapangan perang gitu kan. Nah, baru masuk lagi jurusan arsitektur ITB itu baru dibuka tahun 50-an. 52 beliau masuk lagi ke kampus gitu kan. Nah, ada
bapaknya beliau namanya Haji Jamhari, sebetulnya ini menarik ya. Haji Jamhari itu pendiri Sarekat Islam dan Muhammadiyah di Garut itu. Pertama kali di Jawa Barat Muhammadiyah masuk gitu. Nah, karena syarat mendirikan Muhammadiyah itu harus ada masjid dan juga amal usaha, maka didirikan di Garut masjid. Nah, bapaknya itu mendirikan masjid banyak tuh di Jawa Barat itu gitu. Nah, Pak Nukman kecil itu melihat bapaknya membangun masjid gitu. Dan dia tertarik gitu kan membangun masjid. Nah, ketika masuk ITB ternyata sholat Jumat gitu kan, ada sholat Jumat. Nah, waktu itu dosennya kan Belanda semua gitu ya. Nah, ketika itu dia mau sholat Jumat jauh. Dia harus jalan ke Masjid Kauman, Masjid Agung Bandung gitu ya. Di alun-alun itu jauh sekali gitu ya. Atau Masjid Cipaganti yang dibangun Sumaker itu. Jauh juga gitu kan. Nah, sebagian itu karena terlalu jauh, akhirnya dia berpikir bagaimana kalau di masjid inilah kita bangun gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang itu asli ya, karena keresahan anak-anak HMI ini gitu kan, untuk sholat gitu ya, khususnya sholat Jumat. Nah, waktu sholat Jumat itu juga menarik ya, karena sebagian itu cabut ya, karena nggak ada istirahat sholat Jumat kayak sekarang gitu kan. Kuliah zaman Belanda tetap gitu kan, tetap masuk ya, tetap masuk ya. Bahkan yang menarik waktu ujian itu, Pak Nukman itu dia lebih memilih ujian sholat Jumat gitu daripada nggak lulus gitu ya. Akhirnya karena keteguhannya itu dibolehkan sama dosennya gitu kan, dengan syarat tidak menyontek, dan dosennya bilang gini, saya yakin karena kamu muslim kamu tidak akan menyontek gitu. Jadi itu kesusahan sholat Jumat itu yang membuat harus ada di masjid gitu, seperti itu gitu. Dan setelah di ITB kemudian Pak Nukman ini diminta untuk membangun di kampus-kampus lain. Ya, jadi di tahun proses pendirian masjid ini tidak mudah ya. Nah, ketika tahun 56 itu guru besar sejarah arsitektur itu Prof. Van Romon mengajarkan sejarah arsitektur Islam gitu ya. Pak Nukman tuh dapat ilmu gitu kan, cara membangun masjid gitu kan. Dia udah coret-coret gitu kan. Dibuat masjid dulu kotak gitu kan. Nah, ini yang menarik gitu ya, karena latar belakang beliau sebagai muslim modernis gitu ya, bahwa tidak ada kewajiban masjid itu harus menggunakan kubah kira-kira gitu ya. Dan masjid di Indonesia itu ada kolom di tengahnya gitu kan. Nah, karena beliau belajar dalam sholat tidak boleh terputus saf itu, maka dibangunlah perancangan beliau itu awalnya. Pertama nggak ada kubah, malah datar gitu kan. Kedua, bentangnya lebar 25 meter, itu yang pertama di Indonesia gitu. Jadi masjid sebelum beliau itu pasti ada tiang-tiang di tengahnya. Iya, kalau yang beliau buat mah nggak ada tiang ya di tengahnya. Nggak ada tiang di tengahnya. Nah, itu tahun 59 UI cabang Bandung berubah jadi ITB namanya gitu ya. Dan UI cabang Bogor jadi IPB gitu kan. Dan Jogja jadi UGM gitu kan. Setelah pengakuan kedaulatan itu gitu ya. Nah, itu diperjuangkan pembangunan masjid, cuman masih susah gitu ya. Baru nanti di tahun 64 ketemu Bung Karno akhirnya beliau gitu ya. Kata cerita ke Bung Karno, baru nanti kita bahas detail mungkin cerita ini gitu ya. Kata Bung Karno, sepakat lah gitu ya, diperlihatkan desainnya gitu ya. Maka masjid ini saya namakan Salman. Bung Karno nanya ke Kiai Saifuddin Zuhri kan, siapakah teknokrat muslim yang membangun parit dalam perang Hondak gitu. Kata Saifuddin Zuhri itu Salman namanya. Nah, kata Bung Karno, masjid ini saya namakan Salman. Maka setelah tahun 64 itu atas izin Bung Karno baru bisa didirikan masjid itu. Jadi baru dibangun tahun 65 gitu ya. Nah, di tahun 65 dibangun, beres tahun 72 gitu ya. Nah, tokoh-tokoh Islam itu seperti misalkan Bang Imad waktu itu ya, tokoh-tokoh HMI itu menggelar namanya LMD ya, latihan menjadi dakwah. Nanti datang itu tokoh-tokoh misalkan Fuad Amsari, Kunto Wijoyo, terus Didin Hafidudin ke ITB itu. Setelah mendapat pelatihan itu mereka membangun masjid kampus masing-masing itu. Seperti itu. Berarti itu bentuk pembinaan dakwah setelah masjid itu berdiri ya. Karena betul. Kalau kita bicara dakwah kampus itu kan nggak selesai sampai masjid itu berdiri. Betul. Tapi kegiatan masjid itu untuk mahasiswa apa? Tadi ada LMD itu ya. Iya, LMD itu satunya. Kegiatan seperti apa sih dulunya itu? Siapa yang memprakarsai juga itu? Jadi sebetulnya di tahun 60-an itu gitu ya. Menariknya ketika tokoh-tokoh Masumi itu baru keluar dari penjara gitu ya. Mereka mendirikan Dewan Dakwah kan namanya. Gitu ya.
Nah, ketika tahun 67 ini baru keluar Pak Nasir itu mendirikan Dewan Dakwah, ada program. Nah, Pak Nasir itu punya visi gitu kan, bahwa ada satu bidang ini yang belum disentuh sebetulnya dakwah itu kan, yaitu kampus gitu. Bagaimana anak-anak muda kita gitu kan, intelektual muda muslim ini mewarnai Indonesia, karena Pak Nasir itu visioner, berpikir yang membangun Indonesia nanti mahasiswa gitu kan. Nah, tahun 67 itu kebetulan juga baru dibangun Masjid Salman gitu kan, maka ketemulah ini gitu kan. Pak Nu'man itu punya mertua namanya Haji Hasan Atta Permana gitu ya. Nah, di tahun 58 ketika konstituante di Bandung, itu Pak Nasir nginep di rumah mertuanya Pak Nu'man sebetulnya. Jadi Pak Nu'man itu sudah ketemu Pak Nasir, Pak Prawoto Mangkusasmito tahun 58 gitu. Nah, tahun 67 ketemu, Pak Nasir menggelar namanya PHI, Panitia Haji Indonesia itu gitu kan, di Kuitang. Diundanglah 40 orang dosen agama. Salah satunya diundang Pak Nu'man, Pak waktu itu A.M. Saifuddin, lalu A.M. Lutfi gitu ya. Nah, mereka inilah dosen-dosen agama Islam yang pertama merintis gerakan dakwah Islam gitu ya. Baru nanti selanjutnya ada Bang Imad dan sebagainya gitu, meresmikanlah program LMD ini gitu kan, setelah mendapat pelatihan dari Pak Nasir gitu kan. LMD itu isinya apa? Isinya penguatan tauhid sebetulnya gitu ya. Bagaimana khususnya para dosen nanti gitu kan, membina pelajaran agama di kampus-kampus Islam gitu ya. Karena pelajaran agama itu diwajibkan setelah PKI, pemberontakan PKI gitu ya. Pasca 65 menjadi wajib gitu ya, karena tadi setelah komunisme itu memberontak itu dianggap agama itu salah satu yang penting gitu kan, untuk diperjuangkan. Nah, itu juga tokoh-tokoh kita gitu kan. Seperti itu. Berarti setelah dari LMD itulah para alumni LMD ini mendirikan lembaga dakwah kampus gitu. Sebetulnya berbarengan gitu. Oh, berbarengan. Jadi memang LMD itu salah satu wadah bagaimana kader-kader di masjid kampus yang sudah ada, misalkan di Jogja misalkan, itu dikirim ke LMD gitu. Jadi dia ininya lah pusat kaderisasinya sebetulnya gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalau lembaga dakwah kampus mah berdirinya hampir berbarengan ya. Ya, jadi setelah Masjid Salman tadi ya, Salman berdiri misalkan tahun 66 nih, Pak Nu'man diminta merancang masjid Asyifa di Unpad gitu ya. Artinya berarti masjid kampus La Salman ada di Unpad gitu. Terus di IKIP Malang gitu ya, di Bogor, di Lambung Mangkurat gitu. Nah, beliau adalah alumni arsitektur pertama di Indonesia gitu ya. Jadi proyek-proyek masjid kebanyakan yang pasti waktu itu ke beliau gitu ya. Karena jurusan pertama arsitektur di Indonesia tahun 52 itu di ITB gitu kan. Begitu lulus, Pak Nu'man mendirikan Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi alumni pertamanya bikin IAI itu gitu. Jadi memang kita bisa lacak tuh akhirnya masjid-masjid kampus ya didirikan setelah Salman ketahuan gitu kan. Nah, kadernya itu yang dikirim ke Salman sebagai role model gitu. Seperti itu. Jadi kalau berdirinya lembaga dakwah kampus di kampus-kampus yang umum itu seperti apa tuh? Nah, kalau LDK ini dicatat oleh Yudi Latif kan dalam bukunya kuasa ini ya, genealogi muslim itu kan, di disertasinya itu gitu. Jadi memang yang disebut LDK atau lembaga dakwah kampus sebetulnya kan belakangan gitu ya. Misalkan LDK UNJ, LDK Agama ITB baru 90 gitu kan. Embrionya dari sini, dari gerakan dakwah kampus ini gitu kan, dari Masjid Salman. Nanti dan juga dari tadi Dewan Dakwah gitu ya. Nah, Pak Nasir itu punya program namanya Bina Masjid Kampus ini gitu kan. Ini ketemulah gitu kan. Nah, salah satu kadernya tadi Bang Imad, dia salah satu pegiat LMD gitu kan. Nah, ketika sudah banyak alumni LMD misalkan di Sulawesi, di Maluku, mereka lah yang mendirikan LDK ini gitu ya. Lembaga Masjid Kampus baru tahun 90-90-an berarti. Karena Gamais ITB itu baru tahun 89 misalkan gitu kan. Sedangkan Masjid Kampus tahun 60-an sudah ada kan. Artinya memang lembaga dakwah ini belakangan gitu ya. Tapi akarnya kalau kita tarik sama gitu ya, bahwa ke STI, ke tokoh-tokoh kita, Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Pak Nasir gitu kan, Pak Prawoto gitu ya. Bahwa akarnya itu pejuang ulama kita di Indonesia gitu ya. Jadi saling berkelanjutan sebetulnya gerakan dakwah ini.
Mungkin yang kalau binaan awal itu lebih banyaknya berkumpul di organisasi mahasiswa Islam yang udah ada waktu itu ya, kayak HMI. Contohnya salah satunya HMI ya. Mungkin HMI itu punya LDMI kalau nggak salah ya, Ya. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam. Oke, Mas Resus, terima Ya. kasih untuk bincang-bincangnya tadi ya tentang dakwah kampus. Ini banyak hal menarik sebenarnya yang masih bisa kita bahas ya, Ya, seputar dakwah kampus atau tokoh-tokohnya. Mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini, edisi Ngobras soal dakwah kampus. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.